Dengan berhasilnya Xiaoyan 10 boneka iblis bumi dan hilang memasuki cincin penyimpanan, pintu batu megah di depan mata semua orang terbuka. Xiaoyan kembali ke posisinya seolah tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki reruntuhan baru. Setelah ada ahli yang dengan tidak sabar memasuki aula baru, kelompok Xiaoyan pun dengan cepat menyerbu masuk, membuat semua orang auto berjulit memikirkan betapa liciknya Xiaoyan ini. Setelah memasuki pintu batu, Xiaoyan melihat pemandangan sebuah aula besar yang dipenuhi oleh koridor-koridor sebelum kemudian meminta Xian memimpin jalan untuk menemukan buah bayi jiwa. Dengan kemampuan deteksi bahan obatnya, Xian mengangguk, kemudian bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar dan terbang sekitar 15 menit, belum berhenti di hadapan sebuah pintu batu yang sangat kuno. Tidak mau membuang banyak waktu, Xiaoyan pun segera mendorong pintu batu itu sekuat tenaga, dan dibuat kaget setengah mati setelah mengetahui jika di balik pintu batu itu terdapat hutan bahan obat kuno yang luar biasa. Xiongzhan bahkan hanya bisa tercengang melihat hutan kuno ini, memahami jika hutan tanaman obat di alam pil sama sekali bukan apa-apa dibanding hutan kuno ini. Meskipun hutan kuno ini sangatlah menggoda, namun Xiaoyan mengingatkan kelompoknya untuk berhati-hati, karena pasti banyak binatang iblis kuno kuat yang tersebar di dalamnya. Mendengar itu Xian hanya mendengus meminta Xiaoyan untuk jangan khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja selama kelompok-kelompoknya mengikuti langkahnya dengan patuh. Xiaoyan yang memang sudah mengetahui identitas Xian dan mempercayai omongan besar gadis itu, dan menjalani petualangan yang cukup panjang di dalam hutan selama Xian memimpin jalan, tepat ketika Xiaoyan merasakan telah ada lebih banyak orang memasuki pintu batu, Xian berdecak gembira mengabarkan jika dia telah menemukan lokasi buah bayi jiwa. Sebelum mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar, hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah danau besar setinggi 100 kaki, di mana pada bagian tengah ada sebuah pulau dengan pohon kecil yang aneh yang tidak salah lagi adalah pohon iblis bayi jiwa. Xiongzhan mendesak Xiaoyan untuk segera mengambil apa yang mereka butuhkan, namun Xian melarangnya buru-buru, karena pasti ada binatang iblis kuat yang menjaganya, dan benar saja, beberapa saat kemudian muncul sebuah bayangan besar dari dalam danau, di mana bayangan besar itu adalah naga semi menjangkau surga, yang sebenarnya sudah punah di dunia luar. Namun meskipun berhadapan dengan seekor binatang iblis kuno, Xian tidak gentar sama sekali dan melompat turun dari dahan pohon, menyebarkan cahaya ungu dari tubuhnya yang kemudian berubah menjadi naga ungu besar setinggi 3 kaki. Gambaran naga void kuno itu meraung ke langit, membuat keganasan di mata naga semi menjangkau surga menghilang sebelum berenang ke arah Xian seperti hewan peliharaan yang patuh. Xian menunjuk pohon iblis bayi jiwa di tengah danau, membuat naga semi menjangkau surga buru-buru mengeluarkan tatapan sedih, karena dia telah menjaga pohon ini selama puluhan tahun. Xian jadi ikut sedih melihat peliharaan barunya tunduk, membuat Xiaoyan buru-buru maju menangkupkan tangannya kepada naga semi menjangkau surga, sebelum meminta maaf dan menawarkan 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik magical beast, serta rumput transformasi tubuh yang matang. Mata naga surga kuno menjadi berbinar melihat kompensasi yang diberikan Xiaoyan sebelum menelan obat-obat itu dan berenang ke dalam danau dengan puas. Baru setelah memberikan kompensasi yang setimpal untuk naga semi menjangkau surga, Xiaoyan pun bergegas ke tengah danau dan menemukan 2 buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam pohon iblis jiwa. Menyadari sudah semakin banyak orang memasuki hutan kuno, Xiaoyan segera menciptakan kotak kayu dari pohon iblis jiwa sebelum menempatkan 2 buah emas itu di dalamnya, dan menyimpannya dalam cincin. Hati Xiaoyan tampak seolah-olah telah dibebaskan dari batu yang berat saat dia menyimpan buah bayi jiwa ke dalam cincin penyimpanan, dan berencana untuk mengajak teman-temannya bergegas meninggalkan tempat ini. Namun rencana Xiaoyan itu harus dipending, karena dia menemukan Xian terdiam menatap bagian hutan yang dalam dengan ekspresi terkejut, sebelum mengatakan bahwa di kedalaman hutan kuno ini ada sesuatu yang berasal dari garis keturunan naga void kuno sedang memanggilnya. Kelompok Xiaoyan terkejut saat mendengar Xian mengucapkan kata-kata itu sebelum melemparkan pandangan ke hutan dalam yang tak berujung. Xiaoyan yang tahu identitas Xian langsung mengungkapkan ekspresi bingung, mengingat naga void kuno dikenal sudah punah. Bahkan Yaolao pun belum tentu memahami keberadaan binatang iblis puncak semacam itu. Xiao Yixian menatap Xiaoyan penuh tanda tanya,
meminta pemuda itu untuk mengambil keputusan, berhubung dia juga merasakan telah semakin banyak ahli yang memasuki hutan kuno. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika melirik Xian yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan sebelum akhirnya mengangguk dan mengajak teman-temannya untuk masuk lebih dalam ke hutan. Senyuman langsung muncul di wajah kecil Xian setelah melihat Xiaoyan memutuskan untuk memberinya kesempatan mencari tahu sumber dari panggilan naga Void kuno. Begitu memasuki bagian yang lebih dalam, aura binatang iblis di hutan kuno tidak diragukan lagi menjadi lebih ganas. Untungnya kelompok Xiaoyan memiliki Xian yang terus mengeluarkan aura berbahaya bagi binatang iblis, sehingga binatang-binatang iblis ganas itu juga tidak berani mencari gara-gara. Oleh karena itu, setelah melewati hutan rimbun selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang, merasakan jika aura berbahaya dari binatang iblis yang sebelumnya membumbung di udara setelah sepenuhnya lenyap. Saat semua orang mulai memasang wajah serius dan berhati-hati, Xian dengan santai menenangkan semua orang, dan mengatakan bahwa tempat mereka berada saat ini adalah pusat dari hutan kuno. Xian kemudian mengambil beberapa langkah sebelum mengulurkan tangan ke ruang kosong setengah kaki dari tanah, dan memunculkan cahaya keemasan entah dari mana yang kemudian berubah menjadi penghalang cahaya berukuran besar. Xian menyentuh penghalang cahaya ketika ekspresinya berubah, dan mengatakan bahwa penghalang cahaya itu tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno, namun juga menyimpan sedikit aroma Phoenix iblis surga yang lebih murni. Karena tidak mau dibuat penasaran dengan isi penghalang, Xian pun segera menggigit jarinya sebelum menggambarkan semacam simbol aneh dengan darah kuning keemasannya, membuat penghalang cahaya emas beriak dan memunculkan garis retakan cahaya di permukaan penghalang. Xian melambaikan tangannya seperti memberi kode agar semua orang masuk ke dalam penghalang cahaya, dan Xiaoyan pun langsung dibuat terpesona ketika melihat bagian dalam penghalang cahaya adalah sebuah dataran terpencil yang ditutupi dengan pasir merah cerah. Ketika melihat di kejauhan, kelompok Xiaoyan melihat sebuah altar batu kuno berukuran 100 kaki, yang membuat bahkan para elit Dozun merasa doki di dalam tubuh mereka ditekan. Tanpa memperdulikan wajah teman-temannya yang memucat, Xian melayang mendekati altar kuno dan berhenti di depan tangga batu hijau yang membentang sampai ke ujung altar, di mana tangga itu membuat Xian terkejut, merasakan panggilan kepadanya semakin menguat. Xian menghirup udara ketika wajahnya menjadi sangat serius sebelum kemudian menaiki tangga batu, dan dalam sekejap muncul di ujung altar. Kelompok Xiaoyan mengikuti Xian, tanpa berkata hingga akhirnya melihat wajah Xian tercengang. Di waktu menyaksikan 3 bibit pohon kecil tumbuh dari sebuah platform batu, di mana bibit yang berkelok-kelok dan di bagian puncaknya menggantung sebuah buah seukuran telapak tangan berwarna emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, maka mereka dapat melihat ukiran menyerupai naga Void kuno dan Phoenix iblis surga terukir di sana. Yang membuat Xian tercengang adalah fakta bahwa buah dua warna itu sebenar-benarnya merupakan buah naga Phoenix legendaris yang hanya ada di dalam buku kuno sukunya. Di mana buah naga Phoenix tidaklah diukir oleh Phoenix iblis surga, melainkan oleh leluhur mereka yaitu Phoenix surga kuno. Di belakang platform batu ada 2 kerangka raksasa yang tampak bercahaya, di mana Xian menyimpulkan sepertinya dulu di zaman kuno ada naga Void kuno dan Phoenix surga kuno yang bertarung sampai mati di tempat ini, dan akhirnya jasad 2 binatang iblis puncak itu menumbuhkan buah naga Phoenix yang legendaris. Xiaoyan sendiri kalau dibandingkan eksistensi kuno ini tidak mengerti apa yang harus dilakukan kepada buah naga Phoenix. Namun Xian dengan cepat memutuskan untuk membawa buah naga Phoenix pergi, sebelum suku Phoenix iblis surga menemukannya dan berevolusi menjadi binatang iblis sejati, dengan garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surga kuno berhubung. Mendengar hal itu, Xiaoyan meminta Xian untuk segera mengambil buah naga Phoenix, namun tepat ketika Xian hendak mengambil buah legendaris itu, dia merasakan riak kuat terbentuk di altar kuno diikuti dengan munculnya garis retak robek di penghalang spiritual, serta sekelompok orang yang dipimpin oleh pria berambut putih dan wanita berambut merah cerah yang menyerang kelompok Xiaoyan dengan ganas. Kelompok itu tidak lain adalah rombongan Phoenix iblis surga yang jelas langsung menggila ketika melihat buah naga Phoenix di atas altar. Mata Xian berubah dingin ketika melihat Xing Er dan rombongannya muncul di altar kuno, membuatnya mau tidak mau mengurungkan niat untuk menyentuh buah naga Phoenix.
karena memang untuk mengambil buah itu dibutuhkan prosedur yang cukup rumit. Mata Feng Xing'er tajam ketika meminta Xiaoyan segera membawa rombongannya pergi meninggalkan altar. Xiaoyan hampir tidak mempedulikan Feng Xing'er sama sekali. Ketika matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar mengeringit melihat rombongan Phoenix Iblis Surga itu tidak hanya memiliki Lei Zunjie, namun juga dua orang dari suku Macan Bumi dan Serigala Bulan. Tidak hanya itu, sepertinya ada juga dua lelaki tua dari suku Phoenix Iblis Surga yang jelas berada di ranah Douzun. Orang-orang yang membuat rombongan Phoenix Iblis Surga jelas berani bersikap sombong, karena memiliki barisan beberapa elit Douzun. Melihat Feng Xing'er berbicara begitu sombong, Xiongzan segera tertawa gemas sebelum meraung ke arah langit dan berubah menjadi wujud asli beruang naga kuno. Si berambut putih tertawa meremehkan melihat Xiongzan yang hanya memiliki sedikit darah naga void kuno itu berani menghadang mereka. Namun ekspresi para elit Douzun di kubu Phoenix Iblis Surga menjadi serius ketika melihat Xiao Yixian dan Tianhuo Zunze melangkah maju, membuat aura yang luas dan kuat dari ahli-ahli di kelas Douzun, menyebabkan seluruh ruang berfluktuasi. Lei Zunze dan dua tetua lain juga melangkah maju. Melihat Douzun di pihak lain mulai bergerak, membuat Xiaoyan menyapu cincin penyimpanannya dan memunculkan 10 boneka iblis bumi yang baru saja dia kuasai dari pintu masuk reruntuhan kuno. Sosok Xiaoyan perlahan naik ke udara dengan api merah coklat melonjak dari tubuhnya ke segala arah, membuat ekspresi Feng Xing'er berubah. Merasakan betapa kuat orang satu ini, mata sedingin es dari si berambut putih menatap Xiaoyan di udara, melihat betapa kuat aura pihak lain, dan jelas berurusan dengan mereka akan membuat rombongan Phoenix Iblis Surga dirugikan. Karena itulah berambut putih tidak punya pilihan kecuali mengundang si berjubah hitam ikut serta, membuat seseorang yang kuat mengangguk dengan lembut mengambil beberapa langkah ke depan dan melepaskan aura agung dari seorang ahli elit Douzun. Kelompok Xiaoyan menunjukkan ekspresi yang agak jelek saat menatap pria yang sebenar-benarnya merupakan orang terkuat di kelompok lawan. Meskipun begitu, meninggalkan buah naga Phoenix bukanlah pilihan, dan Xiaoyan lebih memilih untuk menghancurkan buah legendaris itu dibanding membiarkannya jatuh ke tangan suku Phoenix Iblis Surga. Lagi pula kalau elit Douzun saja bukanlah ancaman berbahaya bagi Xiaoyan, karena ketika dia berada di puncak Douzong, Xiaoyan ini sudah hampir membuat Douzun bintang 5 aula jiwa dibuat tak berdaya. Xiaoyan dengan santainya meminta semua orang untuk menyerahkan orang itu kepada boneka Xiaoyan, sebelum menyusun formasi 10 iblis buminya dan memerintahkan bonekanya pergi ke tengah formasi untuk menerima kekuatan tambahan dari formasi boneka iblis. Segera saja cahaya perak terang melonjak dari tubuh ke-10 boneka iblis bumi, membuat warna emas di tubuh boneka iblis langit menjadi semakin pekat, sekaligus juga membuat ekspresi pria di pihak lawan menjadi gelap. Pria itu meraung ke udara, membuat ahli lain dari kelompok Phoenix Iblis Surga juga turut bergerak, di mana Xiongzan berhadapan dengan salah satu tetua. Xiao Yixian akan mengatasi Lei Zunjie, Tianhuo melawan tetua satunya, Xiaoyan berurusan dengan si berambut putih, sementara Feng Xing'er bertugas untuk segera mendapatkan buah naga Phoenix.